Raja Ampat, nama yang selama ini identik dengan keindahan surgawi, gugusan pulau perawan, laut sebening kaca dan biodiversitas laut yang tak tertandingi di dunia. Tapi siapa sangka, hanya sekitar 40 km dari kawasan wisata andalan Indonesia ini, berdiri dua perusahaan tambang yang mengoyak ketenangan Pulau Gag, salah satu titik rawan di jantung Papua Barat. Isu tambang nikel di Pulau Gag belakangan menjadi perbincangan hangat, bukan hanya karena lokasinya yang dekat dengan destinasi ikonik, tapi juga karena alur perizinan yang, mari kita sebut saja, ajaib. Di balik label legalitas dan dalih pembangunan, terdapat sejumlah fakta mencengangkan. Dan tentu saja, beberapa kejanggalan yang terlalu halus untuk disebut kebetulan. Mari kita telusuri satu persatu. 1. Dikelola oleh dua perusahaan, PT Gag Nickel dan PT KW Sejahtera Mining. Pulau Gag, pulau kecil yang tenang di utara Raja Ampat, kini menjadi arena bagi dua nama besar di sektor pertambangan, PT Gag Nickel dan PT KW Sejahtera Mining. Keduanya mendapat hak untuk mengelola kekayaan nikel di bawah tanah pulau ini. Namun, jangan buru-buru membayangkan aktivitas tambang dengan pengawasan ketat dan tata kelola prima. Kenyataannya, keberadaan dua perusahaan ini justru menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawab. Sebab, di tengah sorotan global terhadap pelestarian alam Raja Ampat, keduanya tampak bergerak dengan ritme yang cukup senyap. 2. PT Gag Nickel merupakan anak perusahaan dari Antam. Salah satu pemain utama, PT Gag Nickel, bukanlah perusahaan swasta biasa. Ia adalah anak usaha dari PT Aneka Tambang atau Antam, perusahaan milik negara. Dalam artian lain, uang rakyat sedikit banyak mengalir ke dalam operasionalnya. Ini tentu menimbulkan pertanyaan etis. Jika negara melalui BUMN ikut serta dalam tambang di kawasan seindah Pulau Gag, apakah ini bentuk pembangunan? Atau justru pembiaran? Di saat masyarakat diminta menjaga lingkungan, perusahaan milik negara justru asyik menambang, ironi ini terlalu mahal untuk diabaikan. 3. Sejarah panjang. Kontrak Soeharto, dihentikan Gus Dur, dihidupkan Megawati. Kisah tambang ini bukan cerita baru. Kontrak karya pertambangan untuk wilayah Pulau Gag pertama kali diteken pada tahun 1998 saat Orde Baru menjelang senja. Pemerintah Presiden Soeharto menandatangani kontrak generasi ke-7, membuka jalan bagi eksploitasi. Namun, tak lama kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, menghentikannya tahun 2001. Tampaknya, nurani lingkungan masih punya tempat saat itu. Tapi kisahnya belum usai. Tahun 2004, saat Megawati menjabat, kontrak ini diberi dispensasi. Alasannya, kontrak telah diteken sebelum Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 berlaku. Maka lahirlah Kepres nomor 41 tahun 2004 membuka kembali pintu tambang. Di negeri ini, ternyata hukum bisa lentur asal kontraknya cukup tua. 4. IUP resmi, baru keluar jauh setelahnya. PT KW 2013, PT Gag 2017. Meski kontrak karya sudah ada sejak akhir 90-an, izin resmi operasi tambang, atau yang dikenal sebagai izin usaha pertambangan, IUP, baru muncul bertahun-tahun kemudian. PT KW Sejahtera Mining mendapat IUP pada 2013, sedangkan PT Gag Nickel menyusul pada 2017. Ini menimbulkan satu tanda tanya besar. Apa yang terjadi di antara tahun-tahun itu? Apakah aktivitas sudah dimulai sebelum izin resmi keluar? Atau ini hanya urusan birokrasi yang lambat tapi pasti? Sayangnya, dalam kasus seperti ini, lambatnya legalitas tak selalu berarti lambatnya aktivitas. 5. Ekspor nikel mentah ke Cina dan Australia. Sebelum Undang-Undang Minerba diperbarui pada tahun 2020, kedua perusahaan ini sempat mengirimkan nikel mentah langsung ke luar negeri, terutama ke Cina dan Australia. Dengan kata lain, kekayaan alam Papua dikirim ke negeri orang tanpa nilai tambah berarti bagi rakyat sekitar. Tapi setelah Undang-Undang Minerba diperketat, ekspor mentah dilarang. Kini, nikel dari Pulau Gag harus terlebih dahulu dikirim ke smelter di Maluku. Pertanyaannya, mengapa dari awal tidak dibangun fasilitas pengolahan yang memberi manfaat nyata untuk masyarakat lokal? Ataukah itu memang bukan bagian dari prioritas? 6. Lokasi tambang 40 km dari kawasan wisata, tapi bukan geopark. Pulau Gag memang bukan bagian dari zona geopark yang dilindungi, tapi jaraknya hanya sekitar 40 km dari pusat wisata Raja Ampat. Dalam dunia konservasi, ini bukan jarak yang aman. Argumen, bukan wilayah geopark, sering dijadikan tambang legal. Tapi mari jujur, apakah ekosistem hanya hidup dalam garis peta yang ditetapkan manusia? Seolah-olah burung, karang, dan biota laut tahu cara membaca batas administratif. 7. Citra kerusakan lingkungan yang viral ternyata gambar AI.
Belakangan, media sosial diramaikan oleh gambar-gambar dramatis. Gunung botak, tanah longsor, air laut tercemar. Namun ternyata, beberapa gambar yang viral adalah hasil manipulasi atau bahkan buatan kecerdasan buatan, AI. Fakta ini kemudian digunakan untuk meredam kritik. Tapi mari berhenti sebentar dan berpikir, apakah karena gambarnya palsu maka kerusakan tidak nyata? Jangan sampai kita terjebak dalam logika terbalik di mana kebohongan visual dijadikan tameng untuk menghindar dari pertanggungjawaban faktual. Isu tambang di Pulau Gag bukan sekadar cerita nikel, tapi cerminan bagaimana negeri ini memperlakukan ruang hidupnya. Ketika tambang masuk ke pulau-pulau kecil, dengan izin dari masa lalu, ketika kepentingan ekonomi berdiri di atas dalih hukum, dan ketika citra lingkungan dipermainkan oleh visual palsu, kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Pembangunan tidak salah, tapi jika dibangun di atas keraguan, dispensasi istimewa, dan narasi yang dibungkus rapi, maka jangan heran jika publik mulai kehilangan kepercayaan. Karena di negeri ini, yang legal belum tentu beradab. Kini, publik dihadapkan pada dua wajah pembangunan. Di satu sisi, pemerintah menjanjikan hilirisasi, nilai tambah, dan pertumbuhan ekonomi dari tambang nikel. Tapi di sisi lain, masyarakat lokal dan para pegiat lingkungan menyuarakan kekhawatiran tentang ekosistem yang rapuh, tentang warisan alam yang tidak bisa diulang, dan tentang ketimpangan yang terus dibiarkan menganga. Pulau Gag mungkin bukan bagian dari zona geopark yang dilindungi, tapi ia tetap bagian dari lanskap ekologis yang tak ternilai. Ketika pulau-pulau kecil dipandang hanya sebagai lahan ekonomi, bukan ruang hidup, maka pelan-pelan kita bukan hanya kehilangan pulau, kita kehilangan cara pandang yang manusiawi terhadap alam. Dan kini, kita tiba pada satu titik refleksi penting. Apakah kita akan terus membenarkan eksploitasi atas nama legalitas dan investasi? Ataukah sudah saatnya kita bertanya ulang, pembangunan seperti apa yang pantas untuk negeri yang begitu kaya, tapi terlalu sering tergadaikan? Bagaimana menurut kalian? Apakah tambang di Pulau Gag adalah langkah strategis untuk masa depan Indonesia? Atau justru ancaman tersembunyi bagi warisan alam yang tak tergantikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kalian bisa jadi penentu arah.